Ibu ASN ini dipecat dari PNS diduga gara-gara menolak cinta atasannya. Simak video sampai tuntas. Waktu itu saya di Puskesmas Kedung Wungu, daerah Tegal Delimo. Per November 2021 saya dimutasi. Puskesmas Sumber Beras, Kecamatan Muncar. Saya kurang paham ya dari sini Pak. Cuman ada sesuatu antara mantan dengan kepala Puskesmas saya yang kemarin. Di situ beliau memang sering chat WA sama saya. Dan ternyata mantan saya tahu. Dari situ terjadilah ini permasalahan. Saya tidak diperbolehkan masuk kerja. Chat sama saya itu ngajak makan siang, ya biasa seperti itu menurut saya. Chat pribadi ya, jadi cuma berdua. Dan saya menolaknya, sering beralasan ini itu gitu. Okay. Dan ternyata mantan saya tanpa ngomong apa, saya merasa tidak melakukan apa-apa, tidak pernah makan siang dengan beliau juga. Ya HP juga dibawa suami juga saya nggak masalah, karena saya nggak selama ini kan tidak ada apa-apa dengan kepala Puskesmas saya yang kemarin mengetahui itu. Dan saya biasa aja. Ya apa benar kamu gini ada masalah keluarga, karena beliau kan sudah tahu. Nggak masuknya itu karena apa, beliau sudah tahu ternyata dari situ. Dan saya cerita A sampai Z sama beliau. Oh ya, beliau memaklumi waktu itu sama kepala Puskesmas yang kemarin sering chat saya, terus sampai mantan saya cemburu buta yang nggak saya lakukan tapi dikira saya melakukan, ya seperti itu. Waktu itu saya kerja, sering kapus saya yang lama, yang kemarin itu masuk ruangan saya. 2021 sudah pisah rumah, diusir sama mantan saya 16 tahun. Tidak pernah. Saya tidak pernah melanggar, saya tidak pernah cuti selama 16 tahun. Tidak dipertimbangkan sama sekali. Sangat merasa didolimi, dikeroyok. Dan pada akhirnya Juni itu yang saya bikin shock gitu, yaitu Juni itu dikasih surat pemberhentian bupati. Dan saya tanya pun, kakak saya tanya pun tidak dijawab sama Kadinkes. Sampai sekarang saya pertanyakan yaitu, ada apa di belakang semua ini? Ada kerjasama dengan mereka. Memang ada chat ya, maaf beliaunya ini pernah ngomong, maaf ya, seneng sama saya. Udah punya istri Pak, dan saya nggak mungkin masa chat orangnya. Nah, si beliaunya ini chat, bahwasanya baru ditelepon sama mantan, gitu Pak. Loh, kok ditelepon? Loh, ditelepon apa? Saya kan sudah baik-baik saja nih Pak di Puskesmas yang baru. Ya itu rahasia, ya gak tak tahu dah. Berarti kan ada apa ya Pak ya? Menurut saya ada suatu itu ya merasa apa ya? Saya chat mesra dengan semua laki-laki seperti itu. Satu itu. Yang kedua memang dulu yang kepala Puskesmas yang lama, yang kemarin itu juga ya seperti itu. Menganulir semua keputusan itu. Jelaskan bahwa menjadikan sesuatu yang banyak karena apa ya, sudah memberi kesempatan saya untuk bicara yang sejujurnya Pak. Lalu itu menyakitkan. Apa yang tidak saya lakukan dibuat yang seperti saya melakukan. Yang katanya kinerja saya buruk, yang mana nggak dijawab. Dari dulu saya pemegang program, saya juara juga berkali-kali. Yang mana nggak dijawab sampai sekarang. Ada apa ada di sini? Gitu Pak. Tapi nggak ada kejelasan sampai sekarang. Kalau saya benar-benar 60 hari nggak kerja, kenapa ada mutasi? Kan sebelum itu pasti ada pembicaraan kan dengan saya atau kepala BKD atau gimana gitu. Tapi nggak ada yang mau tahu dari sini. Nggak melihat, oh berarti ini ada mutasi, dia sudah mulai aktif. Oh ini nggak kerja, ada masalah rumah tangga yang selama 16 tahun saya tidak pernah cacat hukum, saya tidak pernah cacat dalam bekerja. Masa dengan apa ya, cuma beberapa hari kerja aja udah diperlakukan tidak adil kan menurut saya Pak, gitu. Nah, saya nangis dari, maaf ya, bukannya saya menjelekannya, dari Puskesmas Badian dia itu gak ada baiknya loh Pak di PKD itu kan sudah cacat apa ya, sudah kena bendera hitam sebenarnya di PKD itu.
Iya. Tapi dia masa Padahal saya mau diajak kok. Intinya kan salah satunya saya nggak mau. Kok malah yang jujur itu malah dihabisi ya gitu. Ya mau jadi bendahara. Spesial pun saya nggak pernah mengalihkan apapun itu nggak pernah Pak. Gitu. Sampai saya nggak cuti kan karena sebelum bendahara saya pemegang program banyak dan programnya itu perlu jam 3 sore seperti posyandu remaja itu kan saya aktif juga kan Pak, juga dapat apa itu namanya pernah menang sampai tingkat provinsi yang Saka Bakti itu juara 1, juara 3 itu pernah ada sampai segitunya gitu. Cuma beberapa hari saya langsung dihabisi kayak gini ya sakit hati iya, sangat sakit hati, gak adil menurut saya. Saya kerja itu apa ya? Ini loh saya mampu, bukan ASN tok gitu. Pernah dengar mantan suami kerjasama itu yang salah satu chatnya itu kan? Iya. Beliau juga pernah ngomong selain dicek tuh ngomong kalau aku cuma memberhentikan kamu PNS, saya minta ke mantan kamu 200 juta beres semua. Itu pernah dilakukan sama kapus yang baru itu. Iya, saya shocknya itu. Wah, orang ini. Cuma karena uang mengorbankan saya loh, Pak. Saya sangat berharap kepada Bupati, Ibu, kepada Menpanrap. Tolong dengarkan saya, keluhan saya. Selama 16 tahun saya bekerja di Banyuwangi menjadi ASN, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Seperti bolos kerja, korupsi dan lain sebagainya. Mohon pertimbangannya itu. Ibu Ida, sang pencari keadilan, bekerja menjadi PNS sudah 16 tahun di Puskesmas Tegal Delimo. Selama bekerja sangat berprestasi, tidak pernah bolos kerja, tidak pernah cuti, dan tidak pernah korupsi. Belakangan tidak masuk kerja karena dilarang suami, lantaran sang suami cemburu gara-gara kepala Puskesmas Tegal Delimo sering chat dan diduga cinta kepada Ibu Dewi. Padahal ia sudah beristri dan Ibu Dewi pun selalu menolaknya. Harusnya yang menerima sanksi dan dipecat adalah kepala Puskesmas Tegal Delimo, bukan stafnya yang menjadi korban. Halo BKD Banyuwangi, halo Bupati Banyuwangi, nuranimu ada di mana? Kepada Menpan dan Menteri Dalam Negeri segera bertindak. Kasihan rakyat kecil yang selalu dikorbankan. Video ini atas seizin pemiliknya diambil dari The Talk Show, berdurasi asli 1 jam 1 menit 25 detik, mengalami pemotongan, namun tetap tidak mengurangi makna dan arti dari cerita ini. Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar.